Wartalisan GKI Bunda Sudi Minggu 5 April 2020. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa wartalisan GKI Bunda Sudi Minggu 5 April 2020. Yang pertama, kegiatan gereja. Melalui surat tindak lanjut suara gembala GKI Bunda Sudi, Majelis Jemaat GKI Bunda Sudi mengambil sikap untuk memperpanjang seluruh kegiatan gereja berupa peribadatan dan kegiatan lainnya yang dilakukan di rumah atau tempat masing-masing sampai dengan akhir April 2020. Apabila ada perubahan akan disampaikan sesuai perkembangan yang ada. Kedua, kebaktian minggu, kebaktian anak dan kebaktian pemuda dan kebaktian remaja. Terhitung tanggal 5 sampai dengan 26 April 2020, umat dipersilahkan mengakses ibadah streaming dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Sinode dengan alamat sebagai berikut. Kebaktian Minggu, kanal YouTube channel YKB GKI TV. Kebaktian Anak, kanal YouTube channel Bina Warga GKI. Kebaktian Pemuda dan Remaja, kanal YouTube channel Ignite GKI. Majelis Bidang Persekutuan akan memberikan tautan ibadah streaming sebagai pengingat seluruh umat melalui WA Group yang ada di Bunda Sudi. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di Sorga almarhum Pendeta Gladys Jewi, Pendeta GKI Cinere, pada hari Selasa 31 Maret 2020 di Rumah Sakit Fatmawati pukul 14.20 WIB. Tutup usia 51 tahun, telah dimakamkan pada hari Rabu 1 April 2020 di tempat pemakaman Pondok Rangon. Ibadah pelepasan dan pemakaman dipimpin oleh Pendeta Riani. Majelis dan segenap jemaat turut menyampaikan duka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar. Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Calon penatua baru dan pengurus komisi. Sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat GKI Bunda Sudi, melalui Badan Pekerja Harian Majelis GKI Bunda Sudi dalam rapat pada hari Senin 30 Maret 2020 melalui online memutuskan: pertama, calon penatua baru periode 2020 sampai 2023 bahwa tugas kepenatuaan yang dipercayakan dapat dijalankan. Pelayanan peneguhan akan dilakukan segera saat ibadah diperbolehkan di gedung gereja untuk pertama kalinya. Pengurus komisi periode 2020 sampai 2022, pelantikan yang sedianya diadakan pada tanggal 5 April untuk pengurus komisi di GKI Bunda Sudi dan 12 April untuk BP Bajem ditunda sampai waktu yang akan ditentukan selanjutnya. Dalam masa transisi ini, untuk pengurus komisi yang berakhir dan pengurus komisi yang baru boleh saling terlibat, mendukung dan berkoordinasi dengan pengurus komisi yang lama. Warta kelas katekisasi dewasa dan kelas bina pranikah. Kelas katekisasi dewasa akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020. Pukul 10 WIB dipimpin oleh Pendeta Yeriandri Wetungga, bahan kedewasaan Kristen. Kelas bina pranikah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 pukul 19.30 WIB, materi kedua mengenai hukum, dipimpin oleh Ibu Rita Simanjuntak. Kelas katekisasi dewasa dan bina pranikah menggunakan sistem online dengan aplikasi Zoom. ID meeting akan diinfokan di grup atau dapat menghubungi Penatua Ika Sibero nomor HP 085763721927. Kepedulian penanganan penyebaran COVID-19.
Sebagai wujud kepedulian bersama dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Kota Batam, Komisi Kesaksian dan Pelayanan mengajak anggota jemaat dan simpatisan yang rindu berbagi kasih dapat mendukung dalam bentuk dana maupun barang. Bantuan yang diberikan dapat berupa kebutuhan bahan pangan atau sembako dan alat-alat kesehatan berupa masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Ataupun dalam dukungan dana yang dapat ditransfer ke rekening bank BCA atas nama GKI Bunda Sudi di 061 500 5555 atas nama GKI Bajem Batu Aji di 061 511 5555 atas nama GKI Posjem Tanjung Uban di nomor rekening 808 041 2224. Untuk dana yang ditransfer mohon ditambahkan angka 19 di belakang. Contoh 100.019. Dana yang terkumpul akan diberikan kepada jemaat dan simpatisan dan pihak lain yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19. Untuk alat-alat kesehatan akan diberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Majelis Jemaat Tertera Penatua Yerikora, Bapak Ivan Manurung, Penatua Deli Arianto, MJ Kespel Batu Aji, Bapak Penatua Hotmanagam Sianturi, Kespel Tanjung Uban, Ibu Penatua Meriwati Togatorok. Demikian warta lisan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Minggu Palmarum, Minggu Prapaskah ke-6. Pada hari ini kita merayakan sebuah momen sukacita ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan ia disambut oleh orang banyak dengan melambaikan daun palem, dan berbagai hal mereka lakukan untuk menunjukkan sebuah sambutan yang megah, sambutan yang penuh dengan kemeriahan karena ada sukacita. Seorang raja hadir di dalam kehidupan mereka yang ditandai dengan ungkapan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada saat yang sama, pada Minggu Palma kita juga merayakan sebuah momen yang menyedihkan. Karena ketika orang banyak mengeluh-elukan Tuhan Yesus, datanglah para pemimpin agama menangkap Yesus, diadili di hadapan Pilatus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka momen Palmarum adalah momen di mana sukacita pada saat yang sama, momen untuk berefleksi tentang sebuah penderitaan. Hari ini masing-masing kita merayakan momen ini dan kita dipanggil untuk merayakannya dalam situasi yang real. Kekuatan, kesehatan, dan kita masih dapat beribadah, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tetapi tantangan, situasi yang juga mengancam di sekitar kita, pola hidup yang berbeda karena kita harus menghadapi ancaman virus corona COVID-19 serta seluruh dampaknya, juga menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa menyertai kita, dan Tuhan mau kita senantiasa juga menghayati iman kita di dalam kondisi yang real. Tema ibadah hari ini adalah memiliki persepsi Yesus. Maka marilah kita menghadapi segala sesuatu, baik itu sukacita maupun tantangan dan penderitaan, seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dia menerima ketika dielu-elukan, tetapi dia juga menghadapi ketika harus didakwa di hadapan Pilatus. Jadilah tenang Bapak Ibu Saudara, milikilah persepsi Tuhan Yesus. Jangan menyalahkan orang atau situasi untuk segala kondisi yang terjadi pada kita. Seperti Tuhan Yesus tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia menjalani bagian yang dipercayakan Tuhan dengan tenang. Dan dia tahu
apa yang dia jalani, Tuhan senantiasa membuat yang terbaik dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan menghayati situasi sukacita dan juga perenungan akan penderitaan Tuhan Yesus saat ini, marilah kita masuk di dalam ibadah Minggu Palmarum dengan mengikuti liturgi dan ibadah yang sudah disiapkan oleh Sinode Wilayah melalui video yang disiapkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama. Mari masuk dalam ibadah. Tuhan menyertai kita. Amin.